إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang mukmin, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita marilah selalu dan selamanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah tetap memberikan kita karunia-Nya. Allah tetap memberikan kita nikmat-Nya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, hidayah, petunjuk, iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam mari selalu kita perbanyak dan semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga kepada para keluarganya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dosa yang besar yang tidak dirasakan oleh kebanyakan manusia. Salah satu dosa besar yang terlalu diacuhkan oleh sebagian manusia, sebagian orang-orang yang beriman. Apa itu? Yaitu meninggalkan sholat. Terkadang kita sebagai orang tua, anak kita lalai kita menyuruhnya untuk mengerjakan sholat. Dosa zina, dosa mencuri, dosa mabuk dan sebagainya, benar itu dosa besar. Tetapi dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Terkadang kita lengah. Kita merasa kalau kita tidak korupsi, kalau kita tidak mencuri, kalau kita tidak berzina, sudah merasa bersih. Sedangkan kita lalai akan sholat kita. Kita lalai menyuruh anak-anak kita, menyuruh istri-istri kita untuk melaksanakan sholat. Ini yang sekarang kita rasakan. Kita masih bangga melihat anak kita bagus nilainya di sekolah. Kita bangga melihat anak kita tidak berantem, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Tetapi kita tidak sadar, kita biarkan anak-anak kita tidak mengerjakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kita dengan mereka, antara kita dengan orang-orang kafir, antara kita dengan orang-orang non-muslim adalah apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti telah menjadi kafir. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, termasuk juga Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain disebutkan juga as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha
Faman aqamaha faqad aqamat din. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia mendirikan agama. Faman tarakaha. Barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamat din. Berarti dia telah menghancurkan agama, yaitu agama Islam kita ini. Nah, ini dosa besar, tetapi terkadang kita lengah. Kita masih asik dengan urusan dunia kita, sehingga terkadang kita meninggalkan sholat. Zuhur kita sholat, asar kita tinggalkan. Maghrib juga demikian, kita rajin sholat, isya kita tinggalkan karena capek pulang dari kantor. Subuh lewat sholat kita. Tetapi kalau Jumat dia rajin, Idul Adha dia rajin, Idul Fitri dia rajin. Nah, inilah dosa besar, tetapi orang terkadang lengah dengan dosa besar ini, yaitu dosa meninggalkan sholat. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebabnya. Dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW ada 4 sebab kenapa kita terkadang lengah dengan sholat kita. Terkadang kita acuh terhadap keluarga kita, acuh terhadap istri kita. Yang mungkin saat ini kita sholat Jumat, apakah kita perhatikan anak-anak kita di rumah? Apakah mereka sholat juga? Terkadang ini yang tidak menjadi perhatian kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar bin Amr bin Abrin bin As, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara as-shalah yauman. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang salat, dan beliau berkata, man hafaza 'alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga, hafaza, selalu menjaga salatnya, dia akan diberikan apa? Cahaya dalam kehidupannya, cahaya dalam hatinya, cahaya dalam keluarganya, cahaya dalam pekerjaannya. Kalau kita telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya akan terang. Hati kita terang, pikiran kita terang terhadap kebaikan. Tetapi kalau tidak ada cahaya, semuanya gelap. Apapun gelap. Jiwa kita gelap, pekerjaan kita gelap. Allah akan berikan kepada kita apa? Yang pertama, nur, cahaya. Yang kedua, burhan, petunjuk. Petunjuk untuk menjalankan kehidupan ini. Kehidupan arah yang lebih baik, Allah akan jamin. Begitu juga najatan yaumal qiyamah. Keselamatan di hari kiamat. Banyak sekali hadis, banyak sekali ayat yang menerangkan bagaimana orang-orang yang rajin sholat, yang menjaga sholatnya, tidak lain adalah balasannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yuhafiz, sambungan hadis ini, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, acuh tidak acuh. Sholat zuhur dia kerjakan jam 3, dia kerjakan jam 2. Sholat asar dia kerjakan habis mau maghrib dia kerjakan. Sedangkan dalam Al-Quran juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu sholatnya ria, pamer. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, tidak memperhatikan sholat anaknya, sholat istrinya, sholat karyawannya, lam yakun lahu nur, dia tidak
dia tidak akan mendapatkan cahaya. Lam yakun lahu burhan, dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Walam yakun lahu najatun yaumal qiyamah, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Ditutup dengan hadis ini, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak menjaga salatnya, tidak mau mengerjakan salatnya, di hari kiamat nanti akan dikumpulkan berserta Qarun, satu. Akan dikumpulkan beserta Fir'aun, akan dikumpulkan beserta Haman, dan akan dikumpulkan beserta Ubay bin Khalaf. Inilah pentolan-pentolan orang-orang kafir. Kenapa disebutkan 4 ini? Banyak lagi pentolan-pentolan orang kafir, tetapi disebutkan oleh Nabi SAW 4 orang ini. Ini artinya apa? Para jamaah sekalian, kita lihat Qarun. Qarun adalah orang yang menumpuk-numpuk harta. Orang terkadang malas sholat karena di pikirannya hanya menumpuk-numpuk harta. Nah, ini adalah sebab. 4 sebab ini yang membuat orang lalai akan sholatnya. Yang membuat orang meninggalkan sholatnya. Kenapa? Setiap saat dia menumpuk harta. Dalam pikirannya hanya harta. Bagaimana rumahnya pasti akan mewah. Bagaimana dia membeli mobil. Mobil 1 tidak cukup, mobil 2. Selalu menumpuk harta seperti Qarun. Laknatullah. Nah, ini yang pertama sebabnya. Sebabnya orang yang malas akan sholat, tidak mau menjaga sholatnya karena dia sering menumpuk-numpuk hartanya. Yang kedua apa? Fir'aun. Kenapa Nabi SAW mengumpamakan di hadis ini seorang Fir'aun? Karena Fir'aun selalu membanggakan kekuasaannya. Menjaga kekuasaannya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Kerajaannya. Begitu juga orang yang terlalu memperhatikan kekuasaannya. Dia tidak mau digoyah. Apapun dia lakukan, yang penting kekuasaannya itu langgeng. Kekuasaannya itu membesar. Sampai-sampai dia lupa akan sholat. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Yang pertama tadi, selalu menumpuk harta. Yang kedua ini Fir'aun, yaitu selalu mempertahankan kekuasaannya di jalan kebatilan. Yang ketiga apa nih? Haman. Siapa ini Haman? Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 6 kali. Haman adalah anak buahnya Fir'aun, menterinya Fir'aun, yang selalu mengikuti perintah Fir'aun. Dimisalkan di sini, diumpamakan di sini adalah orang yang malas sholat, orang yang malas menjaga sholatnya. Yang itu adalah orang yang selalu takut akan pekerjaannya hilang. Terlalu memikirkan pekerjaannya sampai dia lupa akan sholat. Terlalu asik dia di kantor sampai sholat Jumat dia tinggalkan. Sholat Jumat, khotib naik mimbar, baru dia bersegera datang ke tempat sholat Jumat. Sedangkan dia tahu bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Allah Ar-Razzaq. Bukan orang kantornya yang memberikan dia rezeki, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya orang kebanyakan meninggalkan sholat itu kenapa? Karena pekerjaan. Tuntutan pekerjaan yang sampai-sampai itu dia rela meninggalkan sholatnya. Yang keempat siapa sini? Ubay bin Khalaf. Bisa kita lihat di di sirah-sirah, di tarikh-tarikh Islam. Mungkin sekarang lebih mudah ya. Kita search di Google itu, kita lihat di Google siapa itu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah direngkut orang kafir pada masa Rasulullah SAW. Kafir Quraisy, dan dia seorang pedagang yang selalu ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Dia seorang pedagang yang terkenal. Disebutkan di hadis ini,
Karena biasanya orang meninggalkan sholat karena dia takut dagangannya. Dia lebih asik dengan dagangannya. Dia tidak percaya dengan sholat. Dia kurang percaya bahwa Allah itulah yang memberikan rezeki. Dia jaga dagangannya sampai-sampai dia lupa akan sholat. Ini banyak sekali yang kita lihat. Contohnya sekarang mungkin Jumat ini kita lihat saudara-saudara kita, ya mungkin mereka mengaku Islam, tetapi mereka tidak sholat. Lebih asik di warungnya, lebih asik di kantornya, lebih asik di kendaraan-kendaraannya. Nah, inilah ya, hadis dari baginda Rasulullah SAW ini menerangkan bahwa 4 sebab ini biasanya dengan sebab ini orang mau dan rela meninggalkan sholat. Sedangkan meninggalkan sholat ini termasuk dosa yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi